Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari teman-teman kita membaca kitab Al-Munqidh minadh dhalal, dengan kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kedua kitab yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Jilani, wa khususan ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa wa li Songo qaddasallahu asrahum wa nawwara daraihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi umrihim wa ila arwahil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan al-ulama ashab al-madhahib al-arba'ah muassisi al-madhahib al-arba'ah wa sallallahu hujjatul islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu asrahum wa nawwara daraihahum wa barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Qala al-muallif, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, halaman 69. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin. Wa idza qila lahu. Ini halaman 69, paragraf kedua, ya. Wa idza qila lahu. Jadi ini masih membahas bagaimana komentar Al-Ghazali terhadap filosof yang jenis atau golongan ketiga, ya, yaitu para filosof yang disebut dengan al-ilahiyun, atau bisa juga disebut dengan al-muta'allihun, juga bisa, ya. Ini para filosof yang percaya kepada Tuhan, ya, cuma akidahnya berbeda dengan akidah seperti difahami oleh ulama-ulama yang mengikuti mazhab Asy'ariyah, ya. Akidah Asy'ariyah yaitu akidah yang menjadi panutan sebagian besar umat Islam di seluruh dunia Sunni, termasuk di Indonesia, warga Nahdiyin itu. Jadi umumnya orang umat Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ya, itu mengikuti akidah Asy'ariyah. Tetapi kalau mazhab Hanafi kebanyakan mengikuti akidah Maturidiyah, ya. Akidah Maturidiyah, ya. Ini akidah yang banyak diikuti di daerah Turki, sebagian di Syria, di Mesir, ya. Nah, kalau ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i seperti di Asia Tenggara, di Mesir juga sebagian ada, di daerah Irak, ya. Kemudian ulama umat Islam yang mengikuti mazhab Maliki yang banyak berkembang di Afrika Utara, di Aljazair, di Maroko, di Libya, di Mauritania, di daerah-daerah sekitar Afrika Utara, itu mereka juga mengikuti akidah Asy'ariyah, ya. Imam Ghazali itu mengikuti akidah Asy'ariyah. Kalau di kalangan Muslim awam, akidah Asy'ariyah itu bentuk paling sederhana itu akidah seperti yang ditulis di dalam kitab Aqidatul Awam, ya, yang berupa nazam itu. Kemudian di atasnya sedikit ada kitab namanya Jawharatut Tauhid, ya. Kemudian ada kitab lagi namanya Ummul Barahin karangan Imam Sanusi, ya.
dan seterusnya ya. Ini kitab-kitab yang menjelaskan akidah Asy'ariyah untuk para pelajar di madrasah dan di pesantren. Jadi akidah para filosof Yunani itu memang ya beda, mereka bukan Muslim kok ya. Tapi intinya Al-Ghazali ini mengkritik akidah. Jadi meskipun para filosof Yunani yang kategorinya al-ilahiyun itu yang mengikuti Aristoteles ya, yang mengikuti Socrates, Plato dan terakhir Aristoteles, meskipun mereka ini sudah bertuhan, sudah mengakui adanya Tuhan dan bertauhid ya, cuma pandangan ketuhanannya itu tidak cocok ya, tidak sinkron dengan akidah Asy'ariyah. Jadi apa yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam buku ini Al-Munqidh Minadh Dhalal, kemudian juga lebih spesifik lagi di dalam kitab beliau judulnya Tahafutul Falasifah ya, itu kitab yang terkenal karena isinya kritik terhadap filsafat. Itu adalah kritik mazhab Asy'ariyah terhadap filsafat Yunani, terutama filsafat Yunani yang berkaitan dengan masalah ketuhanan atau al-ilahiyat ya. Nah, meskipun ini kritiknya Imam Ghazali itu dikritik balik oleh Ibnu Rushd ya. Nah, sekarang kita baca ya. Wa idza qila, dan jika diucapkan lahu bagi orang tadi ini yang tertipu dengan filsafat Yunani yang dikemukakan oleh para ilahiyun ini, apa yang dikatakan al-hadhiku fi sina'atin wahidatin laisa yalzamu an yakuna hadhikan fi kulli sina'atin. Al-hadhiku, orang yang cerdas ya, fi sina'atin, dalam satu disiplin ilmu. Sina'ah di sini maksudnya fi fannin min fununil ilm. Jadi fi sina'atin di dalam bidang keilmuan, wahidatin yang satu, laisa yalzamu, laisa tidak ada yalzamu mesti, an yakuna ada orang ini hadhiqan cerdas fi kulli sina'atin dalam semua bidang ilmu ya. Fala yalzamu, maka tidak mesti an yakuna ada al-hadhiqu, orang yang cerdas, fil fiqh, yang pinter, yang mendalami dengan sangat mendalam, fil fiqh, dalam ilmu fikih, wal kalami, dan ilmu teologi kalam. Orang yang ngerti secara mendalam ilmu fikih dan ilmu teologi Islam belum tentu dia hadhiqon, menjadi pakar, menjadi cerdas, fit tibbi, dalam ilmu kedokteran. Wala an yakuna, dan tidak mesti ada al jahilu, orang yang bodoh, bil akliyati, terhadap ilmu-ilmu akliyat, ilmu-ilmu rasional seperti filsafat ya, seperti ilmu-ilmu matematika tadi itu, ar-riyadiyat kemarin. Jahilan adalah bodoh bin nahwi, terhadap ilmu nahwu, yaitu tata bahasa Arab ya. Bal kulli sinaatin ya. Bahkan atau sebaliknya, bagi masing-masing bidang ilmu, ahlun, ada seorang ahli, balahu, yang mencapai ya, para orang-orang ini, ahlun, orang-orang, balahu, yang mencapai orang-orang ini, fiha, di dalam sina'ah, dalam bidang ilmu itu, rutbatal baro'ati, level kecanggihan, wasabki, dan paling terdepan ya. Wa in kana, walaupun ada al-hamlu, menduga-duga, wal jahlu, dan bodoh, qad yalzamu, kadang-kadang qad yalzamu, menetap atau menempel, hum, kepada orang-orang ini, ahlul fi ghairiha, di dalam selain sina'ah itu ya. Fi ghairiha, dalam selain sina'ah itu. Fakalamul awail, maka pendapat para filosof-filosof yang kuno, yang awal ya, firyadiyati, di dalam, maksudnya di sini al-awail para filosof Yunani maksudnya secara umum, tidak hanya filosof pra-Sokrates ya, tapi juga termasuk yang setelah era Sokrates seperti Aristoteles, yang meletakkan dasar-dasar ilmu mantik, yang juga
menulis masalah riyadiyat atau masalah aritmetika ya. Maka pendapat para filosof-filosof kuno awal firriyadiyati di dalam ilmu-ilmu aritmetika, ilmu-ilmu yang bersifat apa ya, riyadiyat ya, matematis ya. Burhaniyun adalah bersifat burhani, maksudnya didukung oleh hujjah atau dalil yang kokoh. Yang burhaniyun itu kalau makna terjemahan harafiahnya itu yang burhaniyun yang bersifat demonstratif. Maksudnya demonstrasi itu bukan demonstrasi di depan gedung DPR, itu bukan itu. Demonstrasi itu artinya membuktikan sesuatu secara kokoh dengan dalil yang kokoh, itu demonstrasi ya. Wafil ilahiyati, jadi di dalam ilmu matematika pendapat para filosof ini itu bersifat burhani, kuat dalilnya ya, teorinya kuat, tidak mungkin dibantah karena bersifat rasional. Tetapi wafil ilahiyati, di dalam ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan yaitu teologi, tahminiyun bersifat menduga-duga, spekulatif itu kalau dalam bahasa sekarang ya. Tahminiyun bersifat spekulatif. La ya'rifu, yang tidak mengerti dzalika, mengenai perbedaan antara ini riyadiyat dan ilahiyat ini, ilaman, kecuali orang jarroba yang sudah mencobai orang ini kepada dzalik, wa khadha, dan menyeburkan diri di dalam dzalik ya. Jadi kemarin diterangkan bahwa jadi pendapat para filosof ilahiyat ini itu dibagi di dalam 4 kategori kalau nggak salah kemarin ya, dibagi 4 kategori. 6 ya malah ya, 6. Ada ilmu yang bersifat ilmunya para filosof ilahiyat itu ada 6 kategori. Ada yang ilmu-ilmu mereka yang bersifat riyadiyat, bersifat matematis ya. Misalnya ilmu aritmetika, ilmu geometri, ilmu mengenai astronomi ya, dan seterusnya. Nah, ini ilmu kategori pertama. Ada ilmu yang bersifat mantikiyah, logika. Maksudnya logika Aristoteles di sini ya, yang banyak dipelajari di pondok pesantren itu. Ada yang bersifat tabiiyah, fisika, berkaitan dengan masalah-masalah kealaman. Ada yang bersifat ilahiyah, teologi. Ada yang ilmu yang kategorinya sia-sia, berkaitan dengan politik. Di sini politik termasuk juga ekonomi ya. Sia-sia itu adalah ilmu untuk ngurus sesuatu, tadbir. Nah, tadbir itu ada 2. Ada tadbir dalam bentuk rumah tangga besar, yaitu politik. Ada rumah tangga kecil, yaitu ekonomi. Rumah tangga, rumah ini, jadi mengatur ekonomi rumah tangga. Maksudnya ilmu ekonomi. Itu juga masuk di dalam ilmunya para filosof ini. Yang terakhir ilmu yang berkaitan dengan etika, ya, khuluqiyah. 6 ini, ya, riyadiyah, mantikiyah, tabiiyah, ilahiyah, sia-sia, khuluqiyah. Nah, jadi Ghazali ini menurut saya keren karena dipilah-pilah. Jadi ketika beliau itu mengkritik filsafat itu orang gebiah uyah kayak zaman sekarang kalau mengkritik semua disamaratakan, enggak. Jadi beliau fair. Ada ilmunya filosof itu yang harus diakui itu benar, yaitu ilmu-ilmu yang bersifat riyadiyah ini ya. Ilmu riyadiyah ini itu dalilnya kuat. Ya, ilmu riyadiyah misalnya tentang matematika atau aritmetika, ilmu tentang bahwa 2 tambah 3 5, 5 tambah 2 7, itu kan ilmu yang sangat kokoh, nggak mungkin digoyah dalilnya ya. Bahwa 10 lebih besar daripada 5 itu sudah jelas, itu aksiomatik ya. Rasio kita tidak mungkin menerima hasil yang lain, yaitu kepastiannya ada di situ. Ilmu yang sangat pasti. Makanya disebut dengan ilmu pasti gitu sekarang itu kan. Ilmu pasti. Ya. Ilmu pasti dan kealaman, paspal istilahnya itu kan. Itu namanya ilmu riyadiyah. Di dalam ilmu ini kita nggak bisa menolak. Wah, ini ilmunya orang kafir, nggak bisa. Ini ilmu nggak terkait dengan agama, kata Imam Ghazali, harus diterima. Nah, cuma ini kritiknya Al-Ghazali. Ada orang-orang yang mengira bahwa karena mereka ini mempelajari ilmu aritmetika atau riyadiyah dari orang-orang Yunani, ini bicara mengenai zaman dulu ya. Ada sebagian orang yang belajar ilmu-ilmu riyadiyah yang merupakan bagian dari ilmu-ilmunya para filosof Yunani ini. Dan dia setelah belajar ilmu riyadiyah, kemudian dia tahu bahwa ilmu ini kokoh sekali dalilnya.
Sehingga dia menganggap semua ilmunya orang Yunani ini, kekokohan dalilnya itu seperti ilmu riyadhiyah ini. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa semua ilmunya Aristoteles itu statusnya sama di dalam hal burhaninya, ya, di dalam hal kekokohan dalilnya. Sehingga dia kemudian berpandangan, nah ini yang lebih berbahaya lagi, bahwa karena para filosof Yunani ini tidak berbicara mengenai masalah agama, dia berkesimpulan bahwa kalau begitu agama ini tidak benar. Karena kalau benar pasti dibicarakan oleh orang-orang Yunani yang keren-keren rasionalitasnya itu. Gak mungkin mereka tidak tahu agama. Ilmunya seperti itu, kekokohan dalilnya. Jadi dia berkesimpulan bahwa kalau begitu agama yang dibawa Nabi itu nggak benar. Karena kalau benar pasti dibicarakan oleh para filosof itu. Jadi orang ini kemudian jumping, berkesimpulan secara meloncat. Ya. Kalau ilmunya orang Yunani benar, berarti ilmunya orang Islam yang berdasarkan wahyu itu salah. Jadi ini di sini kita berhadapan dengan orang yang ini bagi saya keren sekali, karena Al-Ghazali ini sebetulnya mengidentifikasi, menengarai adanya sekelompok orang yang sudah ada pada zaman beliau dan sekarang juga timbul lagi zaman sekarang ini, yaitu orang yang berpandangan bahwa kalau sains benar, maka agama salah. Kalau agama benar, sains salah. Jadi hubungan antara agama, wahyu maksudnya di sini ya, dan sains, yaitu filsafat Yunani dulu itu, kalau zaman dulu namanya filsafat, itu bersifat saling tolak belakang. Istilahnya mutually exclusionary. Jadi saling menegasikan. Kalau sains benar, agama salah. Kalau agama benar, sains salah. Jadi kamu harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kamu mau agama, kalau mau agama ya nggak usah pakai sains. Kalau mau sains nggak usah pakai agama. Ini yang dikhawatirkan oleh Al-Ghazali. Sekarang terjadi. Sekarang kita melihat hal yang sama. Makanya saya bilang kitab Al-Munqidh ini keren karena apa yang dibicarakan Al-Ghazali itu tiba-tiba kok kita menyaksikan kemunculan hal yang serupa seperti yang beliau bicarakan di sini dalam konteks sekarang itu. Nah, padahal mestinya kalau orang mau melihat secara cermat harus dibedakan. Memang ilmunya para filosof Yunani dalam bidang riyadhiyah itu bersifat burhani, kokoh sekali dalilnya. Tapi di dalam bidang yang lain itu tidak sekokoh itu. Dalam ilmu ilahiyat dikatakan di sini bersifat tahminiyun, yaitu spekulatif. Dalil-dalilnya tidak sekokoh di dalam ilmu riyadhiyat. Ketika mereka bicara mengenai soal ketuhanan itu bersifat spekulatif ya. Dan dikatakan di sini ini juga ada kutipan yang menarik kata Al-Ghazali. Orang-orang semacam ini mestinya dia tahu ya, bahwa kalau ada orang kok ahli dalam satu bidang, belum tentu dia ahli dalam bidang yang lain. Kalau filosof seperti Aristoteles itu berhasil merumuskan ilmu yang sangat kokoh dalilnya dalam bidang ilmu riyadhiyat, belum tentu dalam bidang ilahiyat dia berhasil mengemukakan dalil-dalil yang sekokoh seperti dalam hal riyadhiyat. Jadi orang yang ahli, orang yang ilmunya kokoh dalam satu bidang belum tentu kokoh dalam bidang yang lain. Orang yang ahli fikih itu belum tentu pendapatnya dalam bidang yang di luar fikih itu sama kuatnya. Ini penting banget kita. Ini keren ini. Kutipan ini bagi saya relevan dalam zaman medsos sekarang. Kalau orang itu doktor dalam bidang fisika, belum tentu kalau dia bicara soal agama itu levelnya sama dengan ketika dia bicara fisika. Jadi kalau ada orang ngomong soal agama, terus orang percaya karena apa? Oh dia doktor ya Pak. Ini doktor yang bicara ini. Ntar dulu, dokter di bidang apa? Kalau dia dokter dalam bidang manajemen ngomong soal agama, belum tentu levelnya sama dengan ketika dia bicara manajemen. Ketika dia dokter dalam bidang fisika ngomong agama,
Dia doktor ketika ngomong soal fisika, begitu ngomong soal agama, dia levelnya sama dengan orang SD. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang doktor dalam bidang ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, hadis. Kalau ngomong hadis, oke, kita junjung setinggi-tingginya, kita dengarkan dengan sepenuh telinga kita. Tapi begitu dia ngomong soal fisika, ya mohon maaf, dia orang awam. Ya. Jadi kata Al-Ghazali ini menarik sekali. Jadi artinya apa? Kalau Aristoteles ngomong dalam Riyadhiyat itu keren karena hujahnya kuat, belum tentu dia ngomong soal ilahiyat sekuat dalam bidang Riyadhiyat. Ini prinsip yang saya nggak tahu Al-Ghazali kok bisa ngomong seperti ini dari mana, saya juga heran. Keren banget menurut saya. Dan saya belum pernah menemukan keterangan seperti ini ditulis oleh ulama yang lain itu. Ini keren sekali. Orang jadi ya al-hadhiku fi sina'atin wahidatin laisa yalzamu an yakuna hadhikon fi kulli sina'atin. Ini boleh jadi kutipan penting ini ya. Catat ini ya. Al-hadhiku fi sina'atin wahidatin. Orang yang pakar dalam satu bidang ilmu laisa yalzamu an yakuna hadhikon fi kulli sina'atin. Bukan berarti dia menjadi pakar pada semua ilmu itu. Ini kan kebiasaan masyarakat awam itu kan kalau orang sudah digelari doktor, dia ngomong apa saja semua orang mendengarkan karena dia doktor. Ngomong dia doktor manajemen, ngomong agama orang dengar. Nanti ngomong soal sepak bola orang doktor dia, nah, kayak gitu. Jadi begitu ya. Ini kaidah penting sekali itu. Ini keren Al-Ghazali ini. Nah, fahada, nah prinsip ini kan tadi ada orang yang punya persepsi keliru kan, karena ilmunya para filosof Yunani dalam bidang Riyadhiyat itu bersifat burhani, maka seluruh ilmunya orang Yunani burhani semua. Padahal tidak mesti begitu. Fahada, maka prinsip ini idza qurrira idza qurrira, jika ditetapkan, dikemukakan dengan pasti, dengan kuat ya, ala hadzal ladzi, terhadap orang ini, al hada yang menjadi mulhid ya, menjadi keluar dari agama, bitaklidi, dengan cara taklid ya, taklid kepada para filosof Yunani, karena dia berkesimpulan kalau filosof Yunani yang keren ilmunya itu begitu burhani semua dalilnya, sementara mereka tidak pernah ngomong agama, berarti kalau gitu agama nonsens. Karena kalau agama itu benar, pasti akan diterangkan, akan dibicarakan. Ajaran-ajaran syariat itu akan dibicarakan oleh para filosof Yunani. Jadi dia menjadi ilhad, menjadi keluar dari agama, menjadi ateistik ya, gara-gara dia percaya bahwa semua ilmunya orang Yunani itu semua bisa dipercaya, menjadi standar yang mengatasi, yang mengungguli ilmu syariat itu. Lalu jadi mulhid ya, jadi keluar dari agama. Nah, orang ini ketika dikasih tahu mengenai prinsip tadi itu, lam yaqo, tidak terjadi, tidak sampai minhu kepada orang ini, minhu terhadap orang ini, ala hadzal ladzi ini, mauqi al-qabuli, di dalam secara diterima. Ya, jadi prinsip ini ketika disampaikan ke dia, gak mau terima dia. Wah enggak, orang Yunani itu doktor dalam bidang ilmu riyadhiyat, pasti doktor dalam semua hal. Dia doktor kok, kira-kira gitu. Baltahmilu, bahkan mendorong kepada orang ini, hadza tadi itu, ghalabatul hawa, dominannya atau menangnya hawa nafsu, wa syahwatul batalati, dan syahwat kemalasan. Orang yang malas itu kan nggak mau berpikir, jadi dia pokoknya taklid saja. Wa syahwatul batalati, dan kenyamanan karena nganggur, malas ya, itu syahwatul batalah.
Wa hubbut takayusi, dan senang terhadap terhadap sok pintar. Takayus itu maksudnya pretending to be smart, ya. Ya pura-pura pinter lah, sok pinter itu takayus itu ya. Kan ada orang yang pinter beneran, ada orang yang sok pinter. Jadi kalau bener pinter itu namanya kayisun, ya, atau kiasatun, bener pinter, really smart itu namanya kiasa. Tapi kalau sok pinter, sok smart, ya, itu takayus. Wa hubbut takayusi, dan mendorong kepada orang ini hubbut takayusi, suka kepada sok kepintaran itu, ala an yusirra, untuk terus ngotot, ya, orang ini hadza tadi ala tahsinidz dzanni, untuk membagus-baguskan sangkaan, maksudnya husnudzon fihim, terhadap para filosof ilahiyun tadi, fil ulumi, dalam semua ilmu kuliah semuanya. Nah, fahadhihi, maka ini adalah afatun, suatu afat, bahaya, azimatun, yang besar. Liajliya, karena adanya bahaya ini, yajibu, wajib, zajrukul liman, untuk mencegah semua orang, yahudu, yang ingin menceburkan diri, fitil kal ulumi, dalam ilmu-ilmu tadi itu. Fa innaha, karena sesungguhnya ilmu-ilmu tadi itu, ada ilmu tabi'iyah, ada riyadiyah, ada mantikiyah, ada ilahiyah, ada siyasiyah, ada khuluqiyah, ya. Wa illam tata'allaq, walaupun tidak berhubungan ilmu-ilmu ini bi amrid dini, dengan perkara agama, walakin, tetapi, lamma kanat, ketika ada, ya, ilmu-ilmu tadi itu, min mabadi'i ulumihim, termasuk daripada dasar-dasar ilmunya para filosof ilahiyun, maka jawabnya lama saro, maka merembetlah, ya, ilaiha, kepada ilaiha, kepada tadi itu kepada al-ulum tadi itu, ya, ilaiha, kepada semua ilmu-ilmu yang ditulis oleh para filosof ilahiyun, syarruhum, kejelekan para filosof ilahiyun, wa syu'muhum, dan kejahatan dari para filosof ilahiyun, yaitu kejahatan dalam bentuk akidah mereka yang tidak sesuai dengan akidah Islam, ya. Faqalla, maka sedikit man, orang Yahudi yang menceburkan diri fiha, di dalam tilkal ulum, ilmu-ilmunya para filosof Yunani, illa wa yankhali'u, kecuali terlepas orang ini minad dini, dari agama, wa yanhalu, dan ucul, ucul itu bahasa Indonesianya, lepas. Ya lepas, ucul, terlepas, ya, binatang yang lepas dari ikatannya itu namanya ucul. Wayan halu, dan ucul orang ini an ro'sihi, udah kita pakai kata ucul aja lah, an ro'sihi, dari dari kepalanya orang ini, lijamut taqwa, kendali takwa. Ya, pendapat Al-Ghazali ini memang pendapat yang keras memang, ya. Jadi intinya adalah orang-orang yang belajar ilmu-ilmu filsafat itu sebaiknya dilarang atau dicegah, ya, karena khawatir orang-orang ini tadi itu setelah belajar filsafat dia mengira bahwa semua ilmu filsafat itu bersifat burhani, lalu berkesimpulan bahwa filsafat ini lebih keren daripada syariat, agama, dan karena itu agama tidak penting, yang lebih penting filsafatnya, agama ditinggalkan, filsafat itu jadikan fondasi utama, sehingga akhirnya dia lepas dari agama, ya. Kita hormati pendapatnya Imam Ghazali, tapi dalam hal ini saya secara personal punya pendapat yang berbeda, ya. Jadi kalau menurut saya, ya kalimat Al-Ghazali ini kita tempatkan sebagai warning, bukan sebagai semacam larangan total untuk belajar filsafat, ya. Karena tidak semua orang itu seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali ini. Ini tergantung guru yang mengajarkan saja, ya. Jadi kalau mencegah semua orang belajar filsafat karena khawatir setelah belajar filsafat kepincut dengan filsafat meninggalkan agama,
ya menurut saya itu kerugian besar bagi umat Islam, ya. Karena filsafat ini salah satu warisan peradaban umat Islam juga. Bagaimanapun Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan seterusnya, ya, Ibnu Arabi, Mulla Sadra, Nasiruddin At-Tusi, dan semuanya ini orang-orang yang merupakan gunung-gunung keilmuan dalam peradaban Islam, nggak boleh kita abaikan gitu. Ya, peringatan Imam Ghazali ini peringatan untuk sebagai warning saja, ya, tidak berarti terus kita nggak boleh belajar filsafat menurut saya. Dan artinya filsafat di sini itu sebetulnya sains, ya. Ya kalau orang Islam nggak belajar sains ya nggak bisa, ya nggak bisa itu. Hanya karena khawatir kalau belajar sains nanti kepincut dengan teori, dengan pandangan-pandangannya Richard Dawkins atau Sam Harris yang anti agama, ya nggak boleh. Ya, tidak semua orang yang belajar sains kan kemudian kepincut kepada Richard Dawkins. Banyak juga orang yang belajar sains nanti tetap masih konsisten juga dengan imannya, dan itu banyak, ya. Tapi bagi saya menarik karena Al-Ghazali dengan peringatannya ini sebetulnya beliau itu mendeteksi suatu gejala, ya. Meskipun saya punya catatan sendiri terhadap kalimat atau warningnya, peringatannya Imam Ghazali ini, tetapi menurut saya beliau mendeteksi atau menunjukkan suatu gejala yang bagi saya benar adanya, yaitu bahwa ada sebagian orang-orang yang ketika belajar ilmu-ilmu kealaman, misalnya biologi, kimia, astronomi, fisika, ya, itu kemudian orang-orang ini terus kemudian mungkin dia punya kesimpulan bahwa ilmu-ilmu ini menerangkan alam ini semua dengan penjelasan yang rasional berdasarkan hukum-hukum yang ada pada dunia ini. Nggak ada itu peran Tuhan di dalam penjelasan kimiawi atau penjelasan fisika atau penjelasan biologi, kan nggak ada. Kalau kita baca teks buku biologi, ya murni itu mengenai ilmu biologi. Ya memang karena itu berbicara mengenai masalah biologi, tidak berbicara masalah agama. Ya sampean kalau baca kitabnya Ibnu Rushd di dalam ilmu kedokteran, Al-Kulliyat fi Tibb, ya, jangan lupa loh. Ya, ini penting sekali. Ibnu Rushd ini adalah ulama besar, qadhi, ahli fikih dalam mazhab Maliki. Kitabnya yang paling terkenal antara lain adalah Bidayatul Mujtahid. Pernah jadi qadhi beliau ini, ulama gede banget. Ketika beliau menulis tentang ilmu kedokteran, Al-Kulliyat fi Tibb, ya tentang kedokteran, bicara mengenai gejala-gejala penyakit murni dari sudut medis, tidak kemudian terus memaksa-maksakan masalah ketuhanan di situ, ya enggak, ya biasa, itu enggak masalah itu. Yang keliru adalah orang menganggap bahwa karena ilmu-ilmu kealaman ini tidak melibatkan penjelasan mengenai Allah, mengenai Tuhan, berarti Tuhan enggak ada. Nah, itu yang salah. Itu yang salah itu loh. Nah, Al-Ghazali sebetulnya kasih warning ke kita seperti itu. Jangan sampai orang yang seperti ini terjadi. Jadi ini kayak warning, hati-hati. Sampai belajar filsafat atau sains itu tetap harus sadar bahwa ya sains itu tidak kemudian menafikan keberadaan ilmu agama. Ya. Makanya saya selalu mengulang-ulang keterangan ini di dalam bagian ini karena ini penting, karena sekarang kita berhadapan persis dengan keadaan serupa seperti yang dikritik Al-Ghazali ini, yaitu keadaan di mana sebagian orang punya persepsi bahwa kalau sains benar, agama salah. Ya, itu sekarang ada beberapa orang yang punya pendapat begitu. Itu adalah bahaya pertama tadi yang diterangkan, ya. Kedua, al-afatus tsaniyatu, bahaya yang kedua. Nasya'at muncul min shadiqin, dari orang yang jujur, yang honest, jujur lil islami, kepada Islam, tapi jahilin bodoh. Ada orang yang semangat Islamnya tinggi, emosinya terhadap agama, komitmennya besar, tapi nggak punya ilmu. Nah, kalau yang tadi, ini orang yang
senang membaca dan belajar sains dan filsafat, kemudian percaya sepenuhnya kepada sains, meninggalkan agama. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua, ada orang yang semangat beragamanya tinggi, tapi bodoh dalam ilmu agama. Nah, sekarang juga banyak. Ini saya kadang-kadang heran, gejala yang pertama tadi kita juga menyaksikan sekarang, gejala yang kedua ini lebih banyak lagi nih. Ini di perkotaan banyak ini, orang yang semangat agamanya tinggi, tapi tidak punya ilmu, jahilin. Jadi, bahaya kedua muncul dari shadiqun lil Islam tapi jahilun. Orang yang committed atau berkomitmen pada Islam tapi bodoh, nggak punya ilmu. Nah, orang ini dzonna yang menyangka an-dina sesungguhnya agama yang bagi seharusnya an yunsara untuk didukung, ya, ditolong, didukung, diingkari kulli ilmin, dengan mengingkari semua ilmu mansubin yang dinisbahkan ilaihim kepada para filosof Yunani itu. Kalau kamu beragama, berarti kamu harus menolak semua filsafat Yunani, ilmu-ilmunya orang Yunani. Kalau kamu beragama, kamu jangan belajar sains. Kamu harus menolak ilmu-ilmu dari barat. Nah, ini sama juga, ini juga bahaya ini. Karena itu orang ini fa'angkara, maka mengingkari orang ini jami'a ulumim, semua ilmu-ilmunya orang-orang Yunani itu. Wadda'a, dan mengaku orang ini jahlahum, bodohnya orang Yunani ini, para filosof Yunani ini, fiha, di dalam ulumihim. Wah, orang Yunani ini bodoh, mereka sok pinter saja. Kalau kamu beragama harus menolak mereka. Hatta angkara, sehingga mengingkari orang ini qaulahum, pendapatnya para filosof Yunani ini, filosofi mengenai keterangan cara menerangkan gejala gerhana rembulan, ya, solar eclipse, wal kusufi, dan gerhana matahari, atau lunar eclipse dan solar eclipse. Bahkan ilmunya para orang-orang Yunani, terutama ilmunya Ptolemeus yang terkenal, salah satu ahli astronomi dalam tradisi Yunani, ya, Ptolemeus, ya, Ptolemy, yang menerangkan kenapa terjadi gerhana matahari dan gerhana rembulan. Nah, ilmu terkait ini namanya ilmu hay'ah, ilmu astronomi, ya. Ilmu hay'ah maksudnya ilmu tentang gejala langit, gejala yang ada di angkasa. Ini juga ditolak. Oh, nggak bener nih, ini ilmunya orang kafir, nggak perlu kita pakai. Wazama, dan menyangka orang-orang ini yang bodoh ini, tapi semangat Islamnya tinggi, annama qalu, sesungguhnya pendapat-pendapat atau ilmu-ilmu qalu yang mengatakan para falasifah atau filosof Yunani terhadap emak ini ala khilafis syar'i, tidak sesuai dengan agama. Ini juga bahaya orang kedua ini. Falamma qara'a, ketika mengetuk, ketika sampai, maksudnya mengetuk itu sampai, zalika, hal-hal ini, yaitu maksudnya keterangan orang Yunani mengenai ilmu-ilmu kealaman dan segala macam tabi'iyat, ya, sam'aman, ya. Falamma qara'a, ketika mengetuk zalika, bukan ilmunya nih, zalika ini fenomena orang yang semangat agamanya tinggi tapi bodoh ini, yang berpendapat bahwa semua ilmunya orangnya harus ditolak ini. Ketika kabar ini mengetuk atau sampai sam'aman, pendengarannya orang arafah, yang mengerti, orang ini mengerti dengan betul-betul kepada ilmu zalik, ya, bil burhani, dengan dalil al-qati'i yang pasti. Ketika informasi mengenai kebodohan orang beragama ini sampai kepada orang yang mengerti betul ilmu-ilmunya orang Yunani, lam yashukka, maka tidak ragu, ya, man ini, orang yang ngerti tentang filsafat ini, fi burhanihi, di dalam burhan atau dalilnya orang atau man tadi. Dia enggak kemudian pendapatnya bergeser, walaupun orang beragama menolak filsafat, dia tetap nggak percaya, karena dia ngerti betul betapa kokohnya dalil-dalil ilmunya para filosof Yunani ini. Malah sebaliknya, walakin, tetapi taqada, menekatkan orang yang ngerti filsafat ini, annal islama, sesungguhnya Islam, mabniyun, itu didasarkan alal jahli, terhadap atau atas kebodohan, wa ingkaril burhani, dan mengingkari dalil al-qati'i yang pasti.
Fasdada, maka menjadi tambah-tambah orang ini lil falsafati, kepada filsafat, hubban, kecintaannya, walil islami, dan kepada Islam, bughdon, kebenciannya, kemarahannya. Ini ya Allah, Al-Ghazali ini kok mengatakan sesuatu yang persis terjadi sekarang ya. Ini kelakuan orang-orang yang semangat agamanya tinggi tapi kurang ilmu. Ini membuat orang yang ngerti betul-betul ilmu, filsafat maksudnya, dalam hal ini sains, orang yang ngerti ilmu dan filsafat justru makin benci kepada agama. Kalau begitu agama ini dasarnya kebodohan. Buktinya apa? Itu orang-orang yang beragama tapi nolak sains, nolak falsafah, nolak ilmu. Berarti kalau begitu beragama itu ya artinya menolak ilmu. Makin dia benci agama, makin dia membenci Islam, dan makin suka filsafat, makin suka sains. Ini yang dikatakan Al-Ghazali persis yang terjadi dengan yang sekarang ini. Ada orang-orang yang makin benci Islam karena kelakuan orang-orang Islam yang bodoh. Jadi ateis. Lalu dia jadi ateis. Makin orang Islam ngaco, dia makin suka sains, makin benci Islam. Saya mikir-mikir, ternyata gejala ini sudah ada pada zaman Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Tidak hanya sekarang saja. Makanya saya ketika membaca Al-Mumkith ini geleng-geleng karena Al-Ghazali mendeteksi suatu penyakit kultural, penyakit kebudayaan yang sudah ada pada zaman dulu dan sekarang terulang ya. Apa itu? L'histoire se répète, kalau orang Perancis bilang itu ya. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri ya. Ya, terulang kembali sejarah itu. Walaqad azuma, dan sungguh besar alat dini terhadap agama, jinayatuman kejahatan orang ya. Orang yang menyangka, zona yang menyangka orang ini annal Islam, sesungguhnya Islam, yunsoru, harus ditolong, biingkari hadhil ulumi, dengan mengingkari semua ilmu ini. Orang yang menyangka bahwa beragama itu berarti identik dengan meninggalkan rasionalitas, meninggalkan filsafat, meninggalkan sains. Orang seperti ini itu mencederai, jinayat itu mencederai, melukai. Orang seperti ini melukai agama, mencederai agama sangat besar sekali. Bahaya orang-orang seperti ini kepada agama sungguh besar. Itu maksudnya walaqad azuma jinayatu hadzal, itu ya. Padahal walaisa, dan tidak ada fisyar'i, di dalam agama, ta'arrudun, pembahasan atau singgungan lihadhil ulumi, terhadap ilmu-ilmu ini. Di dalam ilmu agama tidak ada masalah ilmu-ilmu fisika, biologi, teori evolusi. Itu nggak dibahas di Quran, nggak dibahas di hadis ya. Jadi beragama berarti harus menolak teori evolusi. Yang nggak begitu. Karena agama nggak bicara soal teori evolusi, nggak bicara soal teori gravitasinya Isaac Newton, nggak bicara soal hukum termodinamik, nggak bicara soal teori relativitasnya Einstein dan misalnya ya, nggak ada itu. Baik binafi, dengan cara menolak, awal itsbati, atau menetapkan, baik ditolak ataupun diterima, nggak ada. Agama nggak bicarakan itu, karena agama bukan urusan. Agama itu bukan bicara soal sains. Sains itu ya wilayahnya sains. Agama berbicara mengenai bagaimana kita hidup sesuai dengan aturan Allah supaya kita sampai kepada kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Sains ada ilmunya sendiri ya. Wala fi hadzal ulumi, dan juga tidak ada di dalam ilmu-ilmu filsafat ini ta'arudun, pembahasan lil umuri, kepada perkara-perkara ad-diniyati, yang bersifat keagamaan. Jadi kesimpulannya apa teman-teman ya? Kalau kita baca ini Al-Ghazali, dan pendapat beliau ini sebetulnya merupakan pendapat, saya katakan walaupun nggak semua ya, mayoritas ulama dan para filosof muslim zaman dahulu ya, ulama kita di zaman klasik gitu ya,
Mereka itu sadar bahwa ada ilmu agama, ada ilmu-ilmu yang bersifat non-agama. Dua ini nggak boleh saling menafikan gitu loh. Ilmu agama ya ilmu, pembahasannya ilmu agama. Masalah sains itu ya pembahasannya ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu pengetahuan kealaman dan seterusnya. Kalau kita percaya agama tidak berarti kemudian menolak ilmu-ilmu ini, atau kalau menerima ilmu-ilmu ini bukan berarti menolak agama. Sikap yang saling mempertentangkan antara falsafah dengan agama itu tidak diterima di dalam tradisi Islam. Yang ada adalah menyandingkan dua-duanya, ditempatkan pada proporsinya yang pas, ya, tidak dibenturkan itu. Tidak seperti kalau sains benar, agama salah. Kalau agama benar, sains salah. Itu bukan begitu prinsipnya. Wa qauluhu, dan ngendikane atau sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillahi subhanahu. Ini kira-kira bagaimana dengan hadis ini? Innasyamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara dan rembulan, ayatani adalah dua ayat. Min ayatillahi, dari sebagian ayat-ayatnya atau tanda-tandanya Allah Subhanahu. La yukhsafani, tidak mengalami gerhana matahari dan rembulan ini, limauti ahadin, karena matinya seseorang, wala li hayati, dan juga tidak karena hidupnya seseorang. Jadi ini hadis ini konon terjadi pada saat putranya Kanjeng Nabi, kalau nggak salah Sayyid Ibrahim, ya, putranya Kanjeng Nabi masih kecil meninggal. Setelah putranya meninggal terjadi gerhana. Lalu sebagian orang-orang Arab yang non Muslim yang benci kepada Kanjeng Nabi itu membuat isu, membuat semacam fitnah. Ya, kalau sekarang ya bikin meme di media sosial. Ini gerhana ini karena anaknya Muhammad meninggal. Ya, maka timbul gerhana ini. Itu kata orang-orang yang benci Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi kemudian pidato di atas mimbar di masjid. Ya ini, matahari dan rembulan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau mengalami gerhana itu bukan karena ada orang mati atau karena orang meninggal. Ya. Walakinnallah, tetapi Allah Ta'ala idza tajalla, ketika menampakkan diri li syai'in, kepada sesuatu, khodo'a, maka akan tunduklah sesuatu itu lahu, kepada Allah itu. Fa idza ra'aitum, ketika melihat kalian zalika, fenomena-fenomena ini, fafza'u, maka segeralah kalian ila sholati, ke masjid, maksudnya untuk sholat, ya. Ila sholati ay ila maudhi'is sholat, kepada tempat untuk sholat gerhana. Wa yurwa, dan diriwayatkan dalam hadis yang lain, ila dzikrillahi, kepada zikir Allah Ta'ala. Kalau kamu melihat gerhana matahari atau rembulan, segeralah sholat gerhana atau segera berzikir, ya. Nah, gimana dengan hadis ini? Ini kan hadis seolah-olah bertentangan dengan, kalau orang yang tidak mendalami ilmu hadis, ya, ini kan tidak sesuai dengan ilmunya Ptolemy atau Ptolemeus tentang bagaimana gerhana itu terjadi. Kan kalau dalam ilmu hay'ah atau ilmu astronomi, gerhana itu kan terjadi karena posisi rembulan, ya, itu berada di tengah-tengah antara matahari dengan bumi, di dalam garis horizontal yang lurus, sehingga rembulan itu menutupi sinar matahari, sehingga sinar matahari itu tidak bisa sampai ke bumi. Itu kalau gerhana matahari. Kalau gerhana rembulan, ya posisi bumi itu di antara matahari dan rembulan, di tengah-tengah, sehingga bumi menutupi sinar matahari yang menuju ke rembulan. Itulah kalau penjelasan astronomi. Berarti hadis ini salah dong, karena hadis ini mengatakan rembulan itu tanda-tanda Allah. Orang Yunani nggak bilang begitu. Ya, jadi ada orang yang mempertentangkan antara sains
dengan agama. Bagaimana komentar Al-Ghazali? Ini menarik. Walaisa hadza, walaisa dan tidak fi hadza di dalam hadis ini ma keterangan atau sesuatu yujibu yang mengharuskan ma ingkara ilmil hisabi mengingkari ilmu hisab, ilmu hitungan, maksudnya ilmu falak ya, ilmil hisabi, ingkara ilmil hisabi, mengingkari ilmu hisab, yaitu ilmu yang dipakai untuk menghitung penanggalan ya, atau ilmu falak. Al-mu'arrifi yang mengenalkan, yang memberitahu ilmu hisab ini limasiri syamsi, kepada orbit matahari wal qamari dan rembulan ya. Wastima'ihima dan terjadi pertemuannya rembulan dan matahari, au muqabalatihima atau terjadi berhadap-hadapannya antara matahari dan rembulan. Ala wajhin mengikuti suatu cara maksusin yang tertentu. Jadi kalau terjadi rembulan, matahari dan bumi dalam posisi yang lurus dengan cara tertentu, maka terjadilah gerhana ini. Ini diketahui melalui ilmu falak atau ilmu hisab. Jadi hadis ini sebetulnya tidak bertentangan dengan ilmu hisab. Tidak ada sesuatu dalam hadis ini yang secara esensi itu bertentangan. Apanya yang bertentangan? Kan hadis hanya mengatakan rembulan dan matahari itu tanda-tanda Allah. Dah gitu saja. Nggak ada bertentangan dengan ilmu hisab. Jadi artinya Al-Ghazali, makanya di sini kita menemukan cara atau paradigma Ghazalian di dalam melihat hubungan antara agama dengan sains ya. Di sini kita bisa bicara tentang satu isu yang sangat rumit ya, menjadi perdebatan terutama di Amerika sekarang ini. Bagaimana agama menyikapi tentang teori evolusinya Charles Darwin? Apakah teori evolusi itu tidak bertentangan dengan ayat Quran yang mengatakan bahwa manusia pertama itu adalah Adam? Nah, itu apa yang dikatakan Al-Ghazali ini sebetulnya bisa menjadi pemandu kita untuk menjawab masalah ini. Bagaimana jawabannya? Nggak malam ini ya, kita harus bicara khusus mengenai itu ya. Amma qauluhu, adapun sabdanya Kanjeng Nabi alaihi salam, walakinallaha idza tajalla li syai'in khada'alahu, bagian hadis yang ini tadi itu falaisa tujadu, maka tidak ada hadis ziyadatu tambahan ini fi sihahi, di dalam kitab hadis yang sahih aslan sama sekali. Hadza, inilah hukmur riyadiyati, statusnya ilmu-ilmu riyadiyat yang bersifat burhani tadi itu, yang dalilnya kokoh, yang sangat demonstratif, dalam pengertian tidak ada spekulasi di situ, dalilnya kokoh ya. Wa afatuha, dan bahayanya ilmu-ilmu semacam ini ya. Pelajaran dari sini adalah kita harus hati-hati ketika kita belajar sains ya, terutama sains modern ya. Itu kita harus hati-hati, yang harus bisa membedakan mana yang disebut dengan sains, mana yang sebut saja ideologi yang dibangun berdasarkan sains ya, itu harus dibedakan. Maksudnya apa? Sejauh itu berkaitan dengan sains ya, kita pelajari ya. Karena sains itu universal. Sains itu ya ilmunya Allah juga, ilmu agama ilmunya Allah, sains ilmunya Allah juga. Tetapi ideologi modern yang dibangun atas dasar sains ini, yaitu ideologi yang mengatakan bahwa semua kenyataan yang ada di dunia ini itu satu-satunya kenyataan. Bahwa realitas fisikal dunia yang bisa diindera dengan panca indera kita ini, itulah satu-satunya kenyataan hidup. Tidak ada itu yang disebut dengan alam gaib. Karena alam gaib tidak bisa dibuktikan dengan panca indera maupun dengan instrumentasi ilmiah, dengan mikroskop, dengan teleskop, nggak bisa, karena itu dia bukan merupakan kenyataan yang real, dia gugon tuhon kalau bahasa Jawanya itu, dia nonsens,
bukan sesuatu yang real. Nah, jadi ini namanya ideologi. Kalau sainsnya sendiri itu burhani, kalau pakai bahasanya Al-Ghazali, kita terima. Tapi ideologi yang dibangun di atas sains ini, yaitu ideologi materialisme, naturalisme materialistik ya, yaitu pendapat bahwa yang ada hanya materi, roh tidak ada, itu namanya ideologi. Itu bersifat tahmini, itu spekulatif, itu tidak sains. Dengan kata lain, teori-teori yang dikembangkan dalam fisika, dalam bidang biologi, dalam astronomi, itu adalah ilmu. Tetapi pendapatnya para ilmuwan bahwa berdasarkan ilmu ini mereka berkesimpulan bahwa Allah tidak ada, Tuhan tidak ada, itu bukan ilmu. Itu tahmini. Kita belajar sainsnya, tapi tidak mengambil ideologinya. Karena ideologi ini bertentangan dengan keyakinan kita sebagai muslim. Ini relevansi keterangan Al-Ghazali. Jadi kita ambil ilmu filsafat Yunani, yaitu terutama yang bersifat riyadiyat, tapi kita tolak persepsi orang-orang yang menghadap-hadapkan antara ilmu riyadiyat dengan agama. Kalau riyadiyat benar, berarti agama salah. Itu kalau tadi, itu bahaya pertama. Bahaya kedua, orang yang semangat agamanya tinggi tapi bodoh, yang mengatakan kalau agama benar, berarti ilmunya orang Yunani salah. Itu juga bahaya juga. Al-Ghazali berdiri di tengah-tengah. Inilah paradigma Ghazalian yang bagi saya sampai sekarang masih relevan kita pakai. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan isu serupa, yaitu hubungan antara science and religion. Ini persis dengan yang kejadian sekarang, dan Al-Ghazali sudah membuat satu penjelasan yang bagi saya kalau dielaborasi lebih jauh ya, relevan dengan keadaan sekarang ya. Saya kira cukup ya. Besok kita masuk kepada ilmu orang-orang filosof Yunani bagian yang kedua, yaitu mantikiyat, yaitu logika. Itu juga penting itu ya. Ya, semua penting memang. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.